Bagaimana tipsnya agar berbuka puasa itu perutnya nyaman, kita tetap enak, kita bisa menjalankan ibadah taraweh, membaca Al-Quran dengan tenang, dengan lebih nikmat, tanpa terganggu oleh fisik yang kelelahan, fisik yang tidak nyaman, perut yang tidak enak akibat kita salah cara makan di saat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Pada kesempatan ini di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita bisa berjumpa lagi, dan insya Allah pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan tips bagaimana kita berbuka puasa. Salah satu aktivitas yang kita lakukan setiap hari bagi seorang muslim ketika berpuasa di bulan Ramadan itu berbuka puasa atau iftar. Bagaimana tipsnya agar berbuka puasa itu perutnya nyaman, kita tetap enak, kita bisa menjalankan ibadah taraweh, membaca Al-Quran dengan tenang, dengan lebih nikmat, tanpa terganggu oleh fisik yang kelelahan, fisik yang tidak nyaman, perut yang tidak enak akibat kita salah cara makan di saat berbuka puasa. Nah, tips yang pertama teman-teman sekalian adalah kita hendaknya mencukupkan diri dengan air putih. Mencukupkan diri dengan air putih untuk kebutuhan tubuh kita, untuk rehidrasi yang setelah kita dari waktu subuh, waktu sahur sampai maghrib kita tidak mengkonsumsi, tidak memberikan asupan cairan sedikit pun. Maka segera kita cukupi dengan bertahap, tentu saja minum air putih yang banyak. Paling tidak untuk awal mungkin 1 gelas, setelah makan kemudian makan snack 1 gelas. Atau sesuai dengan kenyamanan Anda merasa nyaman, cukupi dengan air putih. Ini yang pertama. Kemudian teman-teman sekalian, makanlah makanan ringan, jangan langsung makanan berat, makan ringan lebih dahulu. Dan dianjurkan bagi seorang muslim itu makan korma, buah korma, apakah 3 butir, apakah 5 butir ya, atau 4 butir pun tidak masalah, tapi kalau disunahkan itu yang ganjil. Ini makanan ringan yang cukup tinggi serat, tinggi kalori, ini sangat bagus. Bagian dari sunnah pula kita mengkonsumsi kurma di saat berbuka puasa, ataupun jika tidak ada kita bisa mengkonsumsi makanan ringan yang lainnya, misalnya yogurt, misalnya kacang-kacangan, ataupun mungkin makanan ringan yang enak buat perut kita. Tentu saja ada aturan yang selanjutnya akan saya sampaikan. Kemudian teman-teman sekalian, hindari minuman yang tinggi kafein, misalnya minum kopi, langsung minum kopi, jangan dulu. Atau minum teh yang kental. Bagi Anda yang tidak terbiasa minum teh ini juga sebaiknya dihindari, kecuali Anda terbiasa mungkin sudah minum teh dengan kadar yang wajar, Anda merasa nyaman, teh manis, insya Allah aman-aman saja. Tapi bagi Anda yang tidak terbiasa, maka minumlah yang biasa Anda merasa nyaman, tentu saja yang sehat, misalnya minum air putih atau air aqua atau air bening. Kemudian teman-teman sekalian, jangan berlebihan di saat kita berbuka puasa, jangan langsung kenyang dulu, makanlah sedikit dulu. Setelah kita nyaman, perutnya terisi, kita menjalankan ibadah sholat maghrib. Setelah maghrib kita mungkin baru makan sedikit lagi, kita mungkin santai sejenak, istirahat sejenak. Ini tips yang lain adalah kita istirahat setelah makan buka puasa. Jadi makan sedikit, santai, kemudian kita menjalankan maghrib, sholat maghrib, kemudian kita bersantai-santai, mungkin kita berbincang-bincang atau mendengarkan kajian kultum, ataupun mungkin membaca Al-Quran sekedarnya ya, enggak fokus dulu, mungkin hanya sebagai pemanasan, nanti akan kita baca lagi di waktu setelah sholat taraweh. Tapi ini bisa kita lakukan dengan santai. Ini setelah maghrib, jadi istirahat yang santai. Kemudian makanlah yang tinggi serat seperti yang tadi saya sebutkan. Makan tinggi serat sangat baik untuk pencernaan kita, untuk menghindari sembelit, untuk melancarkan fungsi pencernaan kita, agar kita ketika kita mau buang kotoran, buang air besar itu akan lebih lancar, lebih mudah keluar ketika makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang cukup mengandung serat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, wortel misalnya. Ini sangat baik untuk membantu pencernaan kita untuk mengeluarkan, khususnya ketika defekasi atau mengeluarkan kotoran, karena akan membuat lancar ketika kita makan tinggi serat tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, hendaknya kita perbanyak makanan yang sayur-sayuran ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, makanan sayuran sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mineral kita, kebutuhan nutrisi kita, ya, kebutuhan gizi kita. Kemudian teman-teman sekalian, kita hindari untuk makan terlalu pedas. Makanan pedas itu makanan yang membuat perut tidak nyaman. Walaupun Anda mungkin terbiasa makanan pedas, ketika berbuka puasa, hindari dulu lah. Mungkin sedikit saja, sangat wajar saja. Jangan langsung Anda hobinya pedas, langsung makan yang sangat pedas. Maka sebaiknya hindari dulu. Kemudian teman sekalian, yang selanjutnya adalah hendaknya Anda ketika memiliki penyakit
pencernaan atau penyakit diabetes atau penyakit hipertensi, Anda konsultasikan dengan dokter sebaiknya bagaimana tips menjalankan puasa ketika Anda sedang mengalami sakit tersebut, sehingga Anda tidak salah makan, Anda tetap sehat, Anda tetap nyaman, sakit Anda tidak semakin parah. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Cenderawasih berupa terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.